Sahabat Gineci, ketemu lagi sama Kak Anita di sini di channel YouTube kesayangan kita, Ayo Cerdas Indonesia. Sahabat Gineci, hari ini Kak Anita mau bahas sesuatu yang ekstrim. Nah, tuh ekstrim ya. Jadi ini kalau biasanya Kakak bahas tentang matematika, bahas tentang tips dan trik. Nah, sekarang Kak Anita mau kasih tahu ke kalian semua bahwa ada loh olahraga yang termasuk olahraga ekstrim dan nggak semua orang bisa melakukannya. Harus orang-orang yang sudah terlatih dan profesional yang bisa mencoba olahraga-olahraga seperti itu. Apa saja? Tapi sebelum itu, sahabat Gineci di rumah, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalain loncengnya ya. Karena kalau ada video-video baru dari Ayo Cerdas Indonesia, sahabat Gineci bisa langsung klik like, share, komen, dan bagi-bagi juga videonya ke teman-teman yang lainnya biar semakin bermanfaat. Baik sahabat Gineci, nah hari ini Kak Nata mau bahas nih tentang beberapa olahraga yang termasuk ekstrim dan tidak semua bisa melakukannya. Apa saja itu? Langsung saja kita masuk ke olahraga yang pertama. Olahraga ekstrim yang pertama adalah skydiving. Jadi skydiving ini adalah salah satu olahraga ekstrim yang bisa disebut juga dengan terjun payung kalau kita biasanya ya. Ini biasanya dilakukan oleh profesional terlatih, sahabat Gineci, tidak boleh sembarangan bisa melakukan ini karena harus latihan dulu berkali-kali ya, bahkan mungkin trial and errornya juga berkali-kali, makanya itu harus penuh dengan safety dan keberanian. Karena cara untuk melakukan olahraga skydiving ini adalah dengan cara kita akan terjun dari helikopter atau pesawat, biasanya seperti itu. Nah, jadi cara kerjanya adalah kita akan terjun dengan cara melompat dari helikopter atau pesawat, kemudian kita meluncur ke bawah ke daratan dengan menggunakan parasut. Tapi tidak semudah yang kita bayangkan sahabat Gineci, karena di atas pun juga kita harus menyeimbangkan badan kita dengan gravitasi juga. Nah, kemudian kita juga harus memiliki mental yang stabil gitu ya, dan energi yang juga baik, yang prima gitu, karena untuk memainkan olahraga ini juga tidak boleh ketika kita sedang sakit atau pusing dan lain sebagainya. Jadi memang benar-benar harus siap fisik dan mental untuk melakukan skydiving. Nah, itu adalah salah satu olahraga yang pertama yang ekstrim. Kita masuk ke olahraga yang kedua. Next, olahraga yang kedua adalah paragliding atau para layang. Nah, ini biasanya ada di banyak tempat-tempat wisata, termasuk di Indonesia juga sudah banyak. Tapi ini juga tidak sembarang orang bisa bermain para layang ini, sahabat Gineci. Ini caranya hampir sama seperti tadi, yaitu kita terjun atau kita berada dari bukit, kemudian kita turun ke daratan dengan menggunakan sayap berbahan parasut dan memanfaatkan tenaga angin yang ada. Jadi yang seperti ada payung begitu, sahabat Gineci tahu ya. Ada payung, kemudian kita kemudikan payungnya ke kanan ke kiri agar bisa tetap seimbang di atas dan turun meluncur ke daratan dengan baik dan tidak sampai terjatuh begitu. Nah, ini biasanya kalau yang tadi dari pesawat atau helikopter, kalau yang para layang ini biasanya turun dari bukit, sahabat Gineci. Jadi meluncur itu dari bukit dengan parasut tadi yang seperti payung, kemudian mendarat di daratan, dan ini biasanya bisa 2 orang untuk dikemudikan 2 orang, satu parasut bisa dikemudikan 2 orang. Jadi kalau kita belum terbiasa atau kita belum pernah mencoba, kita bisa menggunakan bantuan dari para ahli yang sudah biasa menggunakan para layang. Jadi kita masih tetap bisa coba, tapi itu tadi sahabat Gineci harus tetap siapkan fisik dan mental. Jangan sampai di atas tiba-tiba kita ada fobia ketinggian, kemudian sampai atas pusing, nah dan tidak terkendali, itu juga sangat berbahaya. Jadi juga harus memikirkan kesehatan dan keseimbangan tubuh juga, sahabat Gineci. Nah, kita langsung lanjut saja ke olahraga ekstrim yang ketiga. Nah, langsung saja kita masuk ke olahraga ekstrim yang ketiga adalah surfing. Nah, surfing ini kalau di Indonesia mungkin sudah biasa ya, sudah banyak orang-orang yang melakukan olahraga ini atau bahkan menggeluti olahraga ini sampai ke kancah internasional. Nah, gitu sahabat Gineci. Jadi, surfing adalah berselancar. Karena di Indonesia banyak pantai-pantai yang bisa digunakan untuk berlatih dan berlomba selancar atau surfing, maka dari itu sudah banyak orang-orang Indonesia yang menggeluti olahraga ini. Tapi ini juga termasuk olahraga ekstrim karena tidak semua orang bisa melakukannya.
Yang pertama memang harus wajib dan bisa berenang dulu sahabat Genazi ya, kemudian menyelam dan harus bisa mengendalikan ombak ketika kita ada di tengah lautan. Bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan badan dan tubuh kita dengan ombak yang menerjang, padahal kita juga ada di atas papan surfing. Nah, sahabat Genazi, di sini sangat dibutuhkan sekali ketelitian dan keseimbangan tubuh kita, fokus yang tinggi juga untuk melakukan surfing ini. Agar tidak sampai tenggelam atau terbawa ombak. Ini juga termasuk olahraga yang cukup mahal. Selain dari skydiving dan para layang tadi sahabat Genazi ya, surfing ini juga termasuk olahraga mahal dan juga ekstrim di Indonesia. Olahraga ekstrim yang keempat adalah parkour. Nah, kalau mungkin sahabat Genazi belum tahu parkour itu apa, parkour itu adalah salah satu olahraga yang juga banyak digemari oleh anak-anak muda. Tapi ini juga termasuk olahraga yang ekstrim. Karena kita saat melakukan olahraga ini, parkour ini hanya memerlukan ketangkasan fisik, mental, kekuatan dari badan kita, tanpa harus memerlukan peralatan-peralatan yang berharga mahal, tidak seperti skydiving, para layang, dan surfing tadi sahabat Genazi. Kalau parkour ini kita ekstrimnya adalah karena pada dasarnya olahraga ini memiliki tujuan untuk mencapai dan melalui satu titik ke titik yang lainnya dengan cepat dan efisien tanpa memerlukan dan menggunakan peralatan yang lebih safety begitu ya. Kadang malah pakai baju biasa saja tapi bisa lompat dari sana ke sini dan tidak sampai terjatuh. Nah, ekstrimnya di situ karena tidak semua orang bisa menjaga keseimbangannya dengan baik sahabat Genazi ya. Jadi di sini memang harus berhati-hati dan juga harus banyak berlatih meskipun tidak memerlukan peralatan yang mahal. Olahraga terakhir yang termasuk ke dalam olahraga yang ekstrim ada panjat tebing. Nah, mungkin panjat tebing ini termasuk olahraga yang sering kita dengar dan kita jumpai di Indonesia sahabat Genazi ya. Tapi ini juga salah satu olahraga beresiko dan hanya bisa dilakukan oleh profesional terlatih sahabat Genazi, atau untuk orang-orang yang sudah berlatih sekian lama, maka dari itu bisa melakukan olahraga panjat tebing. Kenapa? Karena panjat tebing di sini juga harus memakai peralatan yang cukup lengkap agar tetap safety, dan karena beresiko fatal ya, karena ketika kita memanjat kita juga harus menjaga keseimbangan tubuh kita, juga harus melihat titik fokus dan medan yang akan kita lalui untuk lebih tinggi lagi begitu. Jadi kita juga harus teliti dalam setiap langkah kita memanjat. Nah, di situ kalau kita tidak pakai peralatan yang lengkap itu sangat berbahaya dan sangat beresiko. Biasanya panjat tebing ini mungkin ada latihannya, latihan dari yang paling dasar, yang mungkin latihannya masih di indoor, di dalam gedung atau di luar gedung, tapi masih dalam pengawasan banyak orang. Tapi ketika sudah menjadi profesional dan sudah menjadi olahraga yang digeluti oleh para ahli, bahkan di kancah internasional, biasanya yang dipanjat adalah tebing di alam luas atau alam terbuka sahabat Genazi. Jadi di sini medannya kita tidak bisa tahu medan apa saja yang akan kita lewati, maka dari itu keseimbangan tangan dan kaki kita juga harus diperhatikan dengan baik. Begitu juga dengan fisik dan mental harus diperhatikan juga, karena memanjat tebing juga tidak semudah yang kita pikirkan, karena biasanya meskipun kita menggunakan alat dan perlengkapan yang sangat lengkap dan safety, kalau kita tidak hati-hati maka itu juga akan beresiko dan berbahaya. Nah sahabat Genazi, itu adalah beberapa olahraga ekstrim yang ada di Indonesia dan di dunia. Dan apakah sahabat Genazi ada yang bercita-cita untuk melakukan dan menggeluti olahraga tersebut? Coba komen di bawah ya. Baik sahabat Genazi, itu saja video yang dapat Kak Nata sampaikan hari ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.